Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Ratnasari dari SDN 1 Panguragan Kulon, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai konsep pembelajaran interaktif sebagai tugas digitalisasi pembelajaran Kabupaten Cirebon. Pembelajaran interaktif adalah konsep pembelajaran yang memungkinkan interaksi aktif antara guru, siswa, dan bahan pembelajaran. Konsep ini melibatkan penggunaan teknologi dan metode pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran dan berinteraksi dengan guru serta teman sekelas. Konsep pembelajaran interaktif juga memiliki tujuan yang sama pentingnya bagi aparatur sipil negara atau ASN seperti halnya dengan siswa. Beberapa tujuan utama konsep pembelajaran interaktif bagi ASN antara lain: 1. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Melalui konsep pembelajaran interaktif, ASN dapat mengakses materi pembelajaran yang relevan dan up-to-date serta memiliki akses pada berbagai sumber pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya dalam bidang tugasnya. 2. Meningkatkan keterampilan problem solving. Dalam situasi interaktif, ASN dapat berlatih untuk menyelesaikan berbagai masalah secara efektif dengan menerapkan pengetahuan yang dimilikinya, sehingga dapat mengembangkan keterampilan problem solving. Ketiga, meningkatkan kualitas kinerja. Pembelajaran interaktif dapat meningkatkan kualitas kinerja ASN dengan membantu mereka memahami tugas dan tanggung jawab mereka secara lebih baik. Selain itu, dengan menggunakan media dan teknologi yang tepat, ASN dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi tugasnya. Keempat, meningkatkan interaksi sosial. Konsep pembelajaran interaktif dapat membantu ASN untuk berinteraksi dengan rekan kerja mereka, membangun jaringan dan kolaborasi dalam mencapai tujuan yang sama. 5. Meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Pembelajaran interaktif dapat membantu ASN untuk merasa lebih termotivasi dalam pekerjaannya, meningkatkan kepuasan kerja, dan merasa lebih terlibat serta berarti dalam tugas mereka. Konsep pembelajaran interaktif juga memiliki tujuan yang sama penting. Pembelajaran interaktif memungkinkan siswa untuk memperoleh pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan menarik, sehingga memudahkan mereka untuk memahami dan mengingat materi pelajaran. Beberapa teknologi dan metode yang sering digunakan dalam pembelajaran interaktif antara lain adalah multimedia, mobile learning, interactive whiteboard, collaborative learning, dan game-based learning. Pertama, multimedia. Multimedia adalah teknologi yang sering digunakan dalam pembelajaran interaktif. Teknologi ini memungkinkan guru untuk menggunakan gambar, video, dan audio untuk menyajikan materi pelajaran secara visual dan audiovisual. Beberapa contoh penggunaan multimedia dalam pembelajaran antara lain: 1. Presentasi PowerPoint. Guru dapat membuat presentasi PowerPoint dengan menggunakan gambar, video, dan audio untuk menyajikan materi pembelajaran. Yang kedua, video pembelajaran. Guru dapat merekam atau menggunakan video pembelajaran yang memperlihatkan cara-cara melakukan tugas atau praktikum. Yang ketiga, animasi. Animasi dapat dilakukan untuk memperjelas konsep-konsep yang sulit dipahami. 4. Gambar. Gambar dapat digunakan untuk memvisualisasikan konsep yang sulit dipahami atau membantu siswa untuk memperhatikan dan mengingat materi pembelajaran. Yang kedua, ada mobile learning. Mobile learning adalah pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Mobile learning memungkinkan siswa untuk belajar di mana saja dan kapan saja
dengan menggunakan perangkat mobile yang dimilikinya. Beberapa teknologi yang sering digunakan dalam mobile learning antara lain: 1. Aplikasi mobile. Aplikasi mobile dapat digunakan untuk menyajikan materi pelajaran, memberikan latihan, dan memantau kemajuan siswa. Yang kedua, mobile website. Mobile website yang dioptimalkan untuk perangkat mobile dapat digunakan untuk menyajikan materi pelajaran, memberikan latihan, dan memantau kemajuan siswa. Yang ketiga, e-book. E-book dapat digunakan untuk membaca materi pelajaran secara digital di perangkat mobile. Yang keempat, game-based learning. Game-based learning dapat digunakan untuk memotivasi siswa dan membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Interaktif whiteboard. Interaktif whiteboard adalah papan tulis digital yang memungkinkan guru dan siswa untuk menulis dan menggambar, serta menampilkan gambar dan video. Interaktif whiteboard biasanya terhubung dengan komputer dan proyektor, serta dilengkapi dengan teknologi touchscreen yang memungkinkan pengguna untuk menulis atau menggambar dengan menggunakan pena digital atau jari mereka. Beberapa teknologi yang sering digunakan dalam interaktif whiteboard antara lain: 1. Software interaktif. Software interaktif seperti Smart Notebook atau Promethean ActiveInspire memungkinkan guru untuk membuat dan menyajikan materi pembelajaran yang interaktif seperti presentasi, diagram, dan gambar. 2. Internet. Interaktif whiteboard dapat terhubung dengan internet untuk mengakses sumber daya online seperti video, gambar, dan situs web pendidikan. 3. Pengenalan tulisan tangan. Beberapa interaktif whiteboard dilengkapi dengan teknologi pengenalan tulisan tangan yang memungkinkan guru untuk menulis dengan tangan mereka dan mengkonversikan tulisan tangan menjadi teks digital. 4. Collaborative learning. Collaborative learning adalah pendekatan pembelajaran di mana siswa bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas atau proyek. Dalam collaborative learning, siswa berinteraksi dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan belajar yang sama, seperti meningkatkan pemahaman konsep, mengembangkan keterampilan sosial, dan memperdalam pemahaman tentang topik tertentu. Beberapa teknologi yang sering digunakan dalam collaborative learning adalah: 1. Group messaging app. Aplikasi pesan grup seperti WhatsApp atau Slack memungkinkan siswa untuk berkomunikasi dengan mudah dan cepat, serta berbagi ide, informasi dalam kelompok. 2. Collaborative learning documents editing tools. Alat seperti Google Docs atau Microsoft Office memungkinkan siswa untuk bekerja bersama dalam mengedit dokumen yang sama seperti laporan atau presentasi. 3. Virtual meeting tools. Alat seperti Zoom atau Skype memungkinkan siswa untuk mengadakan rapat atau diskusi kelompok secara online tanpa harus berada di tempat yang sama. 4. Sosial media. Platform media sosial seperti Facebook atau Twitter dapat digunakan untuk berkomunikasi dan berbagi ide dalam kelompok. 5. Game-based learning. Game-based learning adalah pendekatan pembelajaran di mana permainan digunakan sebagai alat untuk mengajarkan konsep dan keterampilan kepada siswa. Dalam game-based learning, siswa memainkan permainan yang dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran, dan pembelajaran berlangsung melalui pengalaman bermain permainan itu sendiri. Beberapa teknologi yang sering digunakan dalam game-based learning antara lain: 1. Simulasi. Perangkat lunak simulasi seperti SimCity atau Minecraft digunakan untuk membuat simulasi kehidupan nyata yang memungkinkan siswa untuk belajar tentang konsep
seperti manajemen sumber daya atau keberlanjutan lingkungan. 2. Permainan serius. Permainan serius seperti Foldit atau Eterna digunakan untuk mengajarkan konsep sains atau matematika dengan cara menarik dan terlibat. 3. Game edukasi. Permainan pendidikan seperti Quizizz atau Quizlet digunakan untuk mengajarkan konsep atau fakta melalui permainan kuis interaktif. Keuntungan pembelajaran interaktif. 1. Meningkatkan motivasi siswa. Siswa menjadi lebih tertarik dan termotivasi dalam belajar. 2. Meningkatkan partisipasi siswa. Siswa terlibat secara aktif dalam pembelajaran. 3. Meningkatkan keterampilan kognitif. Siswa memperoleh keterampilan berpikir yang lebih tinggi. 4. Memudahkan pemahaman materi pembelajaran. Siswa lebih mudah memahami dan mengingat materi pembelajaran. 5. Meningkatkan kreativitas. Siswa dapat mengekspresikan kreativitas mereka dalam pembelajaran. 6. Memfasilitasi pembelajaran mandiri. Siswa dapat belajar secara mandiri dengan bantuan teknologi. Keuntungan pembelajaran interaktif. 1. Meningkatkan motivasi siswa. Siswa menjadi lebih tertarik dan termotivasi. Sekian materi konsep pembelajaran interaktif yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.